Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rizka. Saya berasal dari UT Padang dengan NIM 501132489. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari diskusi 10, di mana di sini ditanyakan, yang pertama adalah kesan saya dalam melaksanakan tugas kelompok, kemudian tantangan yang dihadapi, selanjutnya saran untuk perbaikan ke depannya. Kemudian tugas yang kedua, kami diminta untuk menganalisis dua buah artikel dan menghubungkannya dengan keadaan di Indonesia, tepatnya di sekolah kita masing-masing. Baik, untuk yang pertama saya akan menyampaikan kesan saya terhadap pembelajaran kolaboratif yang telah kami laksanakan, di mana di sini kami dibagi menjadi 5 orang per kelompok untuk menyusun sebuah artikel ilmiah. Di sini kesan saya terhadap tugas kelompok ini, yang pertama yang saya rasakan adalah penyelesaian tugas terasa lebih cepat, karena di sini peran kami dibagi, ada yang mencari literatur, ada yang menyusun menulis kerangka, kemudian ada yang menyusun bab. Hal ini memungkinkan artikel selesai sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, diskusi mendalam yang kami lakukan itu memperkaya ide dan argumen dalam artikel, dan setiap anggota membawa latar belakang dan pengetahuan yang berbeda. Hal ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentunya. Berikutnya, berinteraksi dan bernegosiasi dalam tim melatih kemampuan kami untuk berkomunikasi, untuk mendengarkan aktif, dan keterampilan penting yang akan dibawa ke dunia profesional nanti tentunya. Selanjutnya, bekerja dalam tim memberikan rasa dukungan dan mengurangi beban stres individual. Itu yang saya rasakan kesan dari pembelajaran kelompok kemarin. Kemudian yang kedua, tantangan yang dihadapi tentunya yang pertama, tantangan yang kami hadapi itu karena keterbatasan waktu, kita mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga kendala waktu atau penjadwalan ini untuk menyelaraskan jadwal pertemuan melalui Zoom atau pertemuan untuk berdiskusi ini memerlukan pengorbanan yang lumayan, karena kadang teman yang satu sempat, teman yang satu lagi tidak sempat. Jadi untuk menyesuaikan jadwal ini merupakan tantangan tersendiri. Kemudian sering terjadi adanya ketidakseimbangan beban kerja. Ini sudah pasti di dalam kelompok. Kadang ada yang berkontribusi maksimal, ada yang kontribusinya kurang aktif, sehingga ini menimbulkan kendala juga tentunya. Kemudian perdebatan atau perbedaan pendapat dalam memilih topik, metodologi, atau gaya penulisan kadang juga memperlambat proses. Dan ini memerlukan waktu lebih untuk mencari kesepakatan di antara kami. Kemudian berikutnya, memastikan setiap anggota selalu update dengan perkembangan terbaru dari bagian yang sedang dikerjakan oleh orang lain. Ini juga membutuhkan manajemen komunikasi yang baik juga. Selanjutnya, saran perbaikan untuk kedepannya. Yang pertama, diperlukan kontrak pembelajaran kelompok yang jelas di awal. Sebelum memulai, buat aturan main yang disepakati bersama, baik itu mencakup deadline internal, kemudian standar kualitas yang diharapkan, dan mekanisme feedbacknya. Selanjutnya, menentukan peran spesifik masing-masing anggota. Siapa yang berperan sebagai koordinator atau ketua, yang berperan sebagai penulis, yang berperan sebagai editor, yang berperan sebagai pencari literatur, sehingga peran ini harus ditetapkan sejak awal supaya tidak terjadi miss ketika sudah dimulai pekerjaannya. Kemudian yang kedua, saya menyarankan untuk pemanfaatan tools kolaborasi digital, misalnya menggunakan platform bersama seperti Google Doc atau Google Drive untuk bekerja secara simultan dan memastikan transparansi atau semua kontribusi bisa terlihat di sana. Kemudian berikutnya, diadakan sesi singkat di awal perkuliahan yang melatih mahasiswa ini oleh dosen
untuk mengelola konflik dan memberikan feedback konstruktif dalam konteks tim, bukan hanya fokus pada materi tugas saja. Itu jawaban saya terhadap tugas 1. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah menganalisis artikel tentang filosofi pendidikan di Finlandia dan di Korea Selatan dan Jepang, maka dapat saya ambil kesimpulan bahwa filosofi pendidikan di Indonesia versus di Finlandia itu perbedaan paling signifikannya terletak pada filosofi dasar, di mana Indonesia cenderung menekankan pada kompetisi, sementara di Finlandia mereka tegas menolak kompetisi ini. Kalau di Indonesia kompetisi dan pemilihan siswa yang berpotensi sebenarnya bertentangan dengan amanah Undang-Undang Sisdiknas pasal 5 ayat 2 sampai 4 yang mempromosikan akses bagi semua seharusnya. Tapi ini kita masih jauh dari Finlandia yang secara tegas menolak kompetensi dan mengedepankan prinsip kesetaraan serta kepercayaan dan kolaborasi. Nah, ini juga sejalan yang terdapat di sekolah saya di UPTD SD Negeri 05 Mungo, di mana di sini memang masih mengedepankan kompetensi juga. Kemudian berikutnya saya menganalisis dari sudut pandang beban belajar, di mana sistem pendidikan di Indonesia, begitu juga di SD 05 Mungo, ini memiliki beban belajar mingguan yang lebih tinggi, yaitu sekitar 40 jam. Kalau dibanding dengan Finlandia, ini kita tergolong tinggi karena di Finlandia hanya 30 jam. Kemudian berikutnya, dari segi pendekatan pembelajaran, di Indonesia lebih dominan menggunakan metode ceramah. Nah, sementara di Finlandia mengedepankan metode problem solving dan memberikan kebebasan bagi siswa untuk belajar di luar kelas dan beristirahat. Sementara kalau di kita lebih terporsir untuk tugas-tugas dan tugas seperti itu. Kemudian mengenai evaluasi siswa, di Indonesia masih menerapkan sistem tinggal kelas dan perangkingan, sementara di Finlandia menghapus sistem ini dengan alasan kesetaraan dan menjaga mental peserta didik. Kemudian mengenai fokus kurikulum di Korea Selatan, kurikulum di Korea Selatan ini mencakup mata pelajaran inti seperti bahasa Korea, matematika, sains, ilmu sosial, seni, dan bahasa Inggris. Bahkan sejak kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar, fokus ini menunjukkan penekanan yang kuat pada mata pelajaran dasar serta bahasa asing di tingkat pendidikan primer. Nah, itulah perbedaan yang signifikan yang saya lihat dari artikel tersebut antara Indonesia dengan negara Finlandia dan Korea Selatan. Di sini saya tidak menyebutkan lebih banyak tentang sekolah saya karena saya beranggapan dan menyamakan bahwa di Indonesia itu cakupannya sudah di SD 05 Mungo dari sekolah saya. Demikian tanggapan saya mengenai diskusi 10. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.